Halo, jumpa lagi bersama Jurnal Kaltara Podcast. Kali ini kita berbincang dengan Bapak Jupri Budiman, Sarjana Pendidikan, membahas apa motivasi beliau untuk maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Gerindra tahun 2024. Pak, motivasi Bapak maju gimana? Ya, yang pertama tentu adalah terkait dengan niat saya di 2018 kemarin, ketika saya melangkah bangun komunikasi dengan masyarakat Kota Tarakan. Saya ditanya sama masyarakat, Pak, tujuan Bapak maju apa sih? Saya bilang niat saya ya, saya ingin berbuat. Ditanya berbuat apa, Pak? Saya bilang ya berbuat sesuai dengan fungsi kami sebagai anggota DPR. Nah, karena saya waktu itu belum jadi anggota DPR, saya jawabnya belak-belakan aja. Soalnya pertanyaannya dari masyarakat itu adalah, Bapak ini calon anggota DPR, Ya. provinsi. Apa visi misinya? Saya bilang kalau anggota DPR nggak punya visi misi. Yang punya visi misi itu adalah kepala daerah. Nah, tugas kami adalah mengawal visi misinya kepala daerah. Nah, yang sekarang kita lakukan, saya lakukan yang saat ini saya sudah menjadi anggota DPR adalah mengawal apa yang menjadi program dari Pak Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih saat ini, yang menjabat. Nah, terkait dengan 2024, itu lagi yang saya akan lanjutkan, karena saya melihat kinerja saya di periode yang 2019-2024 belum maksimal, karena di saat sesudah dilantik beberapa bulan kemudian, kita akan dilanda oleh pandemi, hingga kurang lebih 2 tahun, hingga pembangunan pun ya ikut terdampak kan. Nah, waktu itu tidak cukup untuk kita berbuat. Sekarang apa yang menjadi niat saya di 2018 kemarin, di periode yang lama, saya ingin lanjutkan di 2024. Dan juga banyak masyarakat yang membangun komunikasi dengan saya, meminta, udahlah Pak, saya lagi lah 1 periode lagi Pak di provinsi. Dan juga ada yang bilang, Pak, kalau bisa teruslah Pak, maju terus di provinsi. Ya sebenarnya kita lihat ke depan. Kalau memang masyarakat Kalimantan Utara, khususnya Tarakan, masih memberikan kepercayaan kepada saya, kenapa tidak? Memang tugas saya sebagai anggota DPR adalah memperjuangkan hak dari masyarakat yang ada di wilayah Kalimantan Utara, karena saya dapil Tarakan, khususnya Tarakan. Ini yang saat ini saya lakukan bersama dengan tim saya. Dan juga ada beberapa lokasi yang saat ini memang menjadi perhatian khusus saya. Nah, ini tidak bisa sampai hanya di 2024 ini. Memang harus ada kelanjutan supaya pembangunan ini bisa berlanjut. Apa yang akan Bapak perjuangkan itu nanti yang terkait dengan aspirasi-aspirasi yang Bapak serap selama ini di lapangan? Khususnya untuk penguatan ekonomi lah. Karena kita tahu masyarakat Tarakan ini kan selain sektor UMKM, mereka juga ada yang berusaha di sektor perikanan. Ya. Nah, apa? Nah, ini selama saya di DPR juga banyak bangun komunikasi dengan beberapa tokoh, beberapa pelaku usaha di sektor perikanan, dalam hal ini pengusaha rumput laut dan juga pengusaha tangkap, gitu kan? Buka tangkap. Juga bukan hanya bagaimana mengembangkan usaha tersebut, tapi banyak Pak di situ, banyak juga masalah-masalah yang timbul
yang timbul di saat periode saya yang sekarang ini. Hingga juga banyak yang banyak kita sudah melakukan bersama dengan para OPD. Contoh ya, waktu 2020 ya, ada terjadi terkait dengan pengusaha rumput laut. Dampak dari perusahaan ubur-ubur yang ada di Tarakan, persisnya di Tanjung Pasir itu, menurut masyarakat setempat, perusahaan tersebut membuang limbahnya ke laut hingga terdampak dengan para petani rumput laut. Nah, itu juga tantangan kami sebagai anggota DPR dan kami lakukan dan kami fasilitasi, ya alhamdulillah bisa berjalan dan sekarang ini tidak ada masalah lagi. Dan bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Nah, masyarakat yang bekerja di perusahaan itu bisa berjalan, tetap bekerja di situ, dan para masyarakat sekitar juga bisa tetap menjadi petani dan menghasilkan yang baik. Oke Pak, harapan Bapak kepada pemerintah selaku pelaksana pembangunan di daerah terkait yang Bapak sampaikan tadi. Kota Tarakan? Ya, untuk Kota Tarakan Pak. Harapan? Ya tentu harapannya adalah kepada pemerintah Kota Tarakan yang sekarang ini saya lihat sudah bagus ya. Dengan Pak Wali Kota yang luar biasa kalau saya di mata saya ya. Pembangunan juga saya lihat hampir merata di seluruh Kota Tarakan, di pelosok Kota Tarakan. Nah, harapannya ke depan bisa lebih dimajukan lagi, apalagi terkait dengan UMKM ya. Saya lihat Pak Wali Kota juga ada membangun stand-stand yang bisa ditempati oleh UMKM. Contohnya di Sebengkok itu. Saya kan orang Sebengkok, rumah saya di Sebengkok. Sepanjang dari luar itu Sebengkok itu Pak Wali Kota bangun model seperti apa ya, taman-taman gitu dan di atas parit. Tadi yang tempat banjir sekarang jadi bagus. Akhirnya situ ada para pelaku usaha yang UMKM bisa menjual, contohnya dari makanan dan minuman. Itu sepanjang Sebengkok itu ada. Nah, ini kan menimbulkan memacu efek ekonomi Pak. Ya, efek ekonomi yang ada di Kota Tarakan. Dan juga berapa banyak program Pak Wali Kota, contoh itu waktu itu sebelum pandemi kalau tidak salah, ada setiap hari Minggu itu Sebengkok ditutup, akhirnya jadi model pasar murah ya, pasar apa gitu. Walaupun saya belum pernah ke situ, tapi saya tahu itu ada setiap hari Minggu ditutup, di blok khusus untuk pejalan kaki dan pedagang dan pembelinya. Cukup membantu masyarakat. Dan bukan cuma hanya di situ. Saya lihat di beberapa titik ada yang telah dibangun oleh Pak Wali Kota Tarakan, pemerintah. Kalau kepada pemerintah provinsi Pak terkait sektor budidaya perikanan tadi seperti rumput laut, apa harapan Bapak? Ya, saya tentu berharap kepada pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur, terus genjot bantu masyarakat. Yang kemarin juga saya salah satu di grup Satgas harga udang. Nah, ini harapan saya sama gubernur, untuk gubernur terus perjuangkan harga udang yang ada di Kalimantan Utara ini. Kenapa? Sekarang ini para petani tambak udang merasa harga yang didapatkan itu belum sesuai dengan yang mereka harapkan. Kenapa? Tahun-tahun sebelumnya harga itu sangat tinggi. Nah, sekarang ini harga betul-betul terjun bebas. Nah, ini yang disuarakan oleh saudara-saudara kita para petani tambak. Mereka merasa kok harganya terlalu jauh turun. Nah, hingga harapan saya untuk Pak Gubernur perjuangkan ini, bangun komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bagaimana memperjuangkan harga udang yang ada di Kalimantan Utara itu bisa lebih baik dan tidak terlalu jatuh lah. Pak Jupri Budiman berpengalaman sebagai pengusaha. Kalau Bapak lihat kendalanya di mana tuh Pak harga udang bisa jatuh? Ini kan saya tidak tahu persis harga internasional ya, harga yang di pasar internasional itu harganya berapa. Tapi kalau mengacu dengan harga-harga yang dulu, memang
sangat jauh Pak. Jauh, Pak, ya. Jauh, ya signifikan perubahannya. Nah, ini yang saya harapkan. Mari kita stakeholder terkait dengan pemerintah provinsi dan kami di DPR untuk kita bisa audiens dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Ya. Untuk cari solusinya lah, jangan sampai petani ini merasa harga udang itu kok bukan mereka anggap, memang jatuh ya, Jatuh, Pak, ya. hingga para petani merasa tidak sesuai dengan biaya kos yang ada dan harga jual yang ada. Ini harus diperjuangkan bersama. Itu dalam sektor perikanan yang baru satu bidang yang terkait dengan harga udang. Nah, yang lain itu kan juga banyak yang perlu bantuan ya. Mungkin yang bukan tangkap Ya. Nah, dan juga yang kecil-kecil itu memang perlu kita perhatian khusus. Saya berharap Kepala Dinas Perikanan juga turun langsung, dan saat ini saya lihat juga beliau turun. Nah, kalau bisa mungkin ada bentuk-bentuk perhatian bantuan alat tangkap atau Kapal, Pak, ya. kapal, mesin kepada para nelayan yang ada, karena mereka itu adalah garda depan untuk kita kebutuhan Pemenuhan ikan, Pak, ya. ya, untuk kita makan ikan di Kaltara. Kalau nggak ada mereka siapa lagi? Betul, Pak. Saat ini kan terjadi ikan banyak yang saya tidak tahu ya. Saya dengar ada dikirim dari Tawau. Ya. Nah, kita berdayakan ini para petani kita, para nelayan kita yang ada di Kalimantan Utara ini, kalau bisa mereka punya alat tangkap yang cukup dan menghasilkan yang cukup, hingga kita tidak perlu lagi mendatangkan ikan yang dari Tawau. Jadi dengan kita punya nelayan yang ada, kita sudah bisa mencukupi kebutuhan Provinsi Kalimantan Utara. Oke, terima kasih Pak Jub. Ya. Ibu Diman atas waktunya. Baik. Semoga harapan Bapak dan cita-cita kita semua Baik. bisa diwujudkan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, terima kasih. Akhir kata, tak lupa untuk memacu semangat kita. Ya, Nah, salam Kaltara di hati, Pak. Kaltara di hati, masyarakatnya tetap sejahtera. Oke. Demikian.